Baru-baru ini kita dihebohkan perihal Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan rakyatnya pada Selasa 3 Desember 2024 malam saat dia secara mendadak mengumumkan kondisi darurat militer di negara demokrasi di Asia Timur itu. Pengumuman itu merupakan deklarasi darurat militer pertama dalam lebih dari 4 dekade di negara tersebut. Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi pada larut malam menyebut kekuatan anti negara dan ancaman Korea Utara sebagai alasan. Dia mengatakan langkahnya itu diambil untuk membela Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan menghapus kekuatan anti negara pro Korea Utara yang tidak tahu malu dan merampas kebebasan serta kebahagiaan rakyat serta menjaga tatanan konstitusional yang bebas. Melalui darurat militer ini, ia akan membangun kembali dan mempertahankan Republik Korea yang sedang terancam kehancuran. Lantas, apakah benar apa yang diucapkan Presiden Yoon? Dalam hitungan jam, segera terungkap bahwa deklarasi itu bukan karena ancaman dari luar. Hal itu lebih karena masalah politik yang membelit Yoon. Namun deklarasi darurat militer telah mendorong ribuan orang berkumpul di parlemen untuk melakukan protes. Sementara anggota parlemen dari pihak oposisi bergegas ke sana melakukan pemungutan suara darurat untuk mencabut kebijakan itu. Yoon kalah di parlemen. Dia muncul lagi sekitar 5 jam kemudian untuk menerima putusan parlemen dan mencabut perintah darurat militer itu. Penetapan status darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa 3 Desember malam waktu setempat menuai amarah publik di negara tersebut sebab ada banyak warga di negara gingseng yang menolak status ini. Mereka melakukan demo besar-besaran di depan gedung Majelis Nasional Korsel guna mendesak Yoon mundur dari kursi presiden dan mendesak militer Korsel untuk menangkapnya. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Sejumlah pengamat mengatakan Yoon telah bertindak seperti seorang presiden yang sangat terpojok. Dalam pidatonya pada Selasa malam, dia menceritakan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahnya sebelum dia mengumumkan kondisi darurat militer untuk menghancurkan kekuatan anti negara yang telah menimbulkan kekacauan. Dekret itu memberi wewenang kepada militer untuk memegang kendali sementara. Pasukan berhelm dan polisi segera ditempatkan di gedung parlemen dan helikopter terlihat mendarat di atap gedung. Media lokal juga menampilkan adegan tentara bertopeng dan membawa senjata memasuki gedung parlemen. Sementara para staf parlemen berusaha menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekret yang melarang aksi protes dan aktivitas parlemen dan kelompok-kelompok politik serta menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Namun para politisi Korea Selatan segera menyebut deklarasi Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, People Power Party atau Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai langkah yang salah. Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang beraliran liberal, meminta para anggota parlemennya berkumpul di gedung parlemen untuk menolak deklarasi tersebut. Dia juga menyerukan kepada warga biasa Korea Selatan untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa meneriakan tidak ada darurat militer dan tumbangkan kediktatoran. Meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak berubah menjadi kekerasan. Para anggota parlemen bisa melewati barikade, bahkan memanjat pagar agar bisa sampai ke ruang pemungutan suara. Tak lama setelah pukul 01.00 pada hari Rabu, Parlemen Korea Selatan dengan 190 orang dari 300 anggotanya yang hadir menolak dekret tersebut. Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon pun dinyatakan tidak sah. Deklarasi darurat militer yang sangat mengejutkan banyak pihak, dan selama 5 jam rakyat Korea Selatan berada dalam kebingungan terkait apa arti perintah darurat militer itu. Namun pihak oposisi dapat dengan cepat berkumpul di parlemen dan memiliki jumlah suara yang cukup untuk menolak deklarasi tersebut. Meskipun terdapat banyak tentara dan polisi di Seoul, pengambil alihan oleh militer tampaknya belum terwujud. Menurut Undang-Undang Korea Selatan, pemerintah wajib mencabut status darurat militer jika mayoritas anggota parlemen menyetujui pencabutan itu dalam sebuah pemungutan suara. Tidak jelas apa yang terjadi sekarang dan apa konsekuensinya bagi Yoon. Beberapa pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen pada Selasa malam terus meneriakan "Tangkap Yoon Suk Yeol". Dan bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa.